Garuda. Menjala bangku. Media Korea Selatan Osan sebut Pratama Arhan sebagai pemain debutan K-League terburuk. Hal ini terjadi usai Pratama Arhan diganjar kartu merah sesaat setelah ia masuk ke lapangan. Pratama Arhan baru masuk ke lapangan pada menit ke-73 untuk menggantikan Chung Dong-ho. 1 menit setelah masuk ke lapangan, Arhan terbukti menginjak kaki Lim Chang-woo secara berbahaya. Tepat 3 menit setelah ia masuk, Arhan pun akhirnya harus diusir kembali ke ruang ganti. Kartu merah yang didapatkan oleh Pratama Arhan secara cepat menjadi buah bibir di Korea Selatan. Dan media asal Korea Osan bahkan tidak segan menyebut Pratama Arhan sebagai salah satu debutan terburuk di K-League karena diganjar kartu merah 3 menit setelah ia masuk. Hanya 1 menit kemudian dia langsung menerima kartu merah karena melakukan pelanggaran karena menginjak kaki Lim Chang-woo secara berbahaya. Fans Indonesia yang datang untuk bersorak semuanya kaget, tulis media Korea Selatan Osan. Akibat diusirnya Pratama Arhan, Suwon FC yang kekurangan jumlah pemain pun harus mengakui keunggulan tim tuan rumah, yakni Jeju United dengan skor 1-0. Lebih dari itu, kekalahan 1-0 atas Jeju United ini juga membuat Suwon FC saat ini masih tertahan di peringkat kelima klasemen K-League dengan torehan 21 poin. Mereka tertinggal 6 poin dari Ulsan di puncak klasemen. Bagi Pratama Arhan, ini tentu bukan debut yang ia inginkan. Namun meski begitu, yang paling penting adalah bagaimana bek kiri timnas Indonesia itu mampu segera bangkit dan juga menunjukkan penampilan terbaiknya di masa mendatang. Debut Pratama Arhan di Suwon FC ternoda kartu merah langsung. Pelatih Suwon FC Kim Eun-jung tidak menyalahkan Arhan atas kejadian tersebut dan juga legowo timnya menelan kekalahan. Kim tidak mempermasalahkan kartu merah Pratama Arhan, dan Kim berharap insiden ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk pemain berusia 22 tahun tersebut. Dia berusaha bekerja keras dan secara tidak sengaja dikeluarkan, ujar Kim dilansir dari Nafir Senin 27 Mei 2024. Saya harap dia bisa tumbuh ke level lain melalui pengalaman ini, sambung Kim. Sementara itu, Kim mengatakan bahwa kehilangan satu pemain membuat permainan Suwon FC menjadi kacau dan pelatih berusia 45 tahun itu menyesalkan para pemain tidak bisa mencetak gol meski sudah memberikan upaya yang maksimal. Kami mengubah taktik kami di babak kedua, tetapi tiba-tiba satu pemain dikeluarkan dari lapangan dan semuanya menjadi kacau. Sangat disayangkan kami tidak bisa mencetak gol karena penyelamatan kiper Jeju. Saya pikir para pemain telah melakukan yang terbaik, pungkas Kim. Pratama Arhan memulai debut yang tidak terlalu baik bersama klub asal Korea Selatan yakni Suwon FC. Arhan gagal menyelamatkan klubnya dari kekalahan saat menghadapi Jeju United pada laga lanjutan Liga 1 Korea 2023-24. Debut Pratama Arhan bersama Suwon FC pun mendapatkan sorotan. Dan kali ini dari rekan satu tim Arhan di timnas Indonesia yakni Asnawi Mangkualam. Tak mau rekannya larut dalam kesedihan, Asnawi Mangkualam pun menulis pesan khusus untuk memotivasi Arhan. Dan pesan tersebut disampaikan Asnawi Mangkualam lewat akun media sosial Instagram pribadinya. Tetap semangat Arhan, belajar dari kesalahan, tulis Asnawi Mangkualam sumber instastory miliknya. Dan Arhan pun menanggapi pesan Asnawi Mangkualam tersebut. Dia mengucapkan terima kasih atas dukungan dari rekannya tersebut. Makasih Kep, tulis Pratama Arhan di Instagram. Sintayong memanggil 22 pemain untuk laga melawan Irak dan juga Filipina. Jumlah ini terhitung kecil mengingat Sintayong biasanya menyertakan 26-28 pemain untuk melakoni TC bersama skuad Garuda. Namun Ketua BTN Sumarji mengatakan bakal ada penambahan 2 pemain. Banyak netizen yang menilai bahwa 2 pemain tersebut adalah Martin Paes dan juga Calvin Verdong. Sayangnya hingga kini belum ada tanda-tanda hasil CAS terkait Martin Paes. Sementara itu berkas naturalisasi Calvin Verdong belum dirapatkan Komisi 10 dan juga 3 DPR RI. Padahal batas pendaftaran pemain untuk laga melawan Irak bakal ditutup pada Kamis 30 Mei 2024. Karena itu, Martin Paes dan juga Calvin Verdong kemungkinan besar akan absen melawan Irak pada tanggal 6 Juni 2024 dan diharapkan bisa turun kontra Filipina pada tanggal 11 Juni 2024. Ya, sekarang yang jadi pertanyaan adalah jika Martin Paes tak tersedia untuk laga melawan Irak dan juga Filipina, apakah Sintayong kepikiran untuk memanggil penjaga gawang Panathinaikos Cyrus Margono? Sekedar diketahui Sintayong sejauh ini hanya membawa 2 penjaga gawang utama untuk laga melawan Irak dan juga Filipina, yakni Hernando Ari dan juga Adi Satrio. Tentunya riskan jika hanya membawa 2 penjaga gawang, mengingat 2 kiper tersebut bisa sewaktu-waktu mengalami cedera. Karena itu paling realistis bagi Sintayong adalah menyertakan 1 penjaga gawang lagi, dan sosok Cyrus Margono dapat dikedepankan pelatih 54 tahun tersebut. Cyrus Margono tercatat 8 kali turun membela Panathinaikos di Liga 2 Yunani 2023-24.
Dari 8 penampilan itu, kiper 22 tahun tersebut kemasukan 12 kali. Dan ia pun eligible memperkuat timnas Indonesia karena telah sah memegang paspor Indonesia sejak Kamis 21 Maret 2024. Ya, jadi bagaimana Sinteyong? Macetnya proses naturalisasi Calvin Verdong tengah menjadi sorotan. Komisi 10 DPR RI mengatakan bahwa pemerintah belum mengajukan rapat pembahasan naturalisasi sang pemain. Dan hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, yakni Dede Yusuf Effendi. Ia mengklaim pemerintah belum mengajukan rapat pembahasan proses naturalisasi Calvin Verdong. Belum ada sama sekali undangan dari pemerintah soal itu, kata Dede saat dihubungi Minggu 26 Mei 2024 malam. Senada dengan Dede, anggota Komisi 10 DPR RI yakni Andreas Hugo Parera mengakui pihaknya belum menerima agenda rapat pembahasan proses naturalisasi Calvin Verdong hingga pertengahan pekan ini. Libur panjang ini, tetapi sampai dengan hari Rabu yang lalu belum ada agenda rapat untuk pembahasan naturalisasi Calvin Verdong, ujar Andreas saat dihubungi pada Minggu 26 Mei 2024 malam. Sebanyak 6 pemain timnas Indonesia yang terancam absen melawan Filipina karena akumulasi kartu akan diulas. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong memanggil 22 nama untuk laga menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni 2024 dan juga Filipina pada tanggal 11 Juni 2024. Dari 22 nama yang dipanggil, 6 diantaranya telah mengantongi 1 kartu kuning. Dan jika saja terkena kartu kuning saat bersua Irak pada tanggal 6 Juni 2024, 7 pemain ini otomatis akan absen saat Garuda menjamu Filipina pada Kamis 11 Juni 2024. Sesuai aturan, pemain yang mengantongi 2 kartu kuning harus menjalani sanksi akumulasi kartu sebanyak 1 pertandingan. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Ada Asnawi Mangkualam, Rafael Strike, Justin Hubner, Hernando Ari, Ricky Kambuaya, dan juga Ciitzes. Ciitzes menerima kartu kuning saat timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di matchday keempat. Karena itu Ciitzes pantang membuat kesalahan saat melawan Irak. Sebab tenaga Ciitzes dibutuhkan timnas Indonesia saat menghadapi laga krusial kontra Filipina. Sekarang satu harapannya, para pemain ini dapat membantu timnas Indonesia menyapu bersih 2 laga sisa grup F dengan kemenangan. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji menyatakan para pemain timnas Indonesia mulai berkumpul di Jakarta pada Senin 27 Mei 2024 malam. Rangkaian training camp atau TC jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun dimulai pekan ini. Para pemain dijadwalkan mulai kumpul malam ini jam 7 di Jakarta, kata Sumarji Senin 27 Mei 2024 siang. Pemain yang mulai berkumpul malam ini adalah mereka yang agenda di klub masing-masing sudah selesai, baik di Liga 1 maupun pemain abroad atau yang berkarir di luar negeri. Dan 2 pemain abroad yang telah berada di Indonesia adalah Ragnar Oratmangun dan juga Shane Patinama. Mereka memilih berlibur di Bali sebelum bertolak ke Jakarta, sedangkan pemain abroad yang lain akan menyusul dalam waktu dekat. Bek timnas Indonesia Ciitzes akan terbang ke Jakarta setelah yang bersangkutan menyelesaikan final playoff Seri B bersama Venezia FC. Timnas Irak melakukan persiapan singkat jelang menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dibandingkan anak asuh Sinteyong yang telah mulai berkumpul hari ini dan juga bakal melakukan latihan pertama pada Selasa 28 Mei, Irak baru akan berkumpul pada tanggal 1 Juni. Sementara kompetisi sepak bola Liga Irak hingga kini masih berlangsung dan baru akan di-stop pada tanggal 31 Mei. Liga akan berhenti sementara setelah tanggal 31 Mei dan kemudian pertandingan pekan ke-33 akan ditentukan kemudian. Yang pasti setelah 11 Juni setelah laga terakhir FIFA Matchday, sehingga para pemain bisa beristirahat sebelum kembali ke tim. Ucap sumber dari Winwin, timnas Irak akan berkumpul di Baghdad pada tanggal 1 bulan depan dan kemudian menuju ibu kota Indonesia, Jakarta, dengan pesawat pribadi pada 2 Juni. Timnas Irak akan terbang bersama Presiden Federasi Sepak Bola Irak Adnan Darjal, tim pelatih dan pemain dari liga lokal. Perangnya melanjutkan. Sementara para pemain Irak yang merumput di luar negeri akan berangkat sendiri-sendiri dari klub masing-masing di Eropa menuju Jakarta untuk memangkas waktu dan jarak agar agenda TC tidak terkendala. Filipina akan melakoni 2 pertandingan lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Vietnam dan juga Indonesia. Filipina dijadwalkan akan menghadapi Vietnam di Stadion Maiding pada tanggal 6 Juni mendatang. Kemudian Filipina akan menghadapi Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada tanggal 11 Juni nanti. Di posisi kiper Filipina memanggil kapten tim yaitu Neil Etheridge yang bermain bersama Birmingham City. Dan selain itu, pada posisi kiper Scientific juga memanggil 2 kiper yang berkarir di Indonesia, yakni Anthony Pintus dari PSS Sleman dan juga Kevin Mendoza dari Persib Bandung. Pada posisi bek Filipina memanggil 10 pemain.
Sementara di posisi tengah, Filipina memanggil 8 pemain, dan pada posisi penyerang, Filipina memanggil 7 pemain. Striker timnas Irak Mohamed Ali menilai timnya tidak akan kesulitan saat menghadapi timnas Indonesia. Bagi Irak, hasil pertandingan ini tidak terlalu berpengaruh karena mereka telah memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, Indonesia butuh satu kemenangan lagi untuk melaju ke babak selanjutnya. Mohamed Ali menjelaskan bahwa semua pertandingan bisa mereka lewati dengan baik. Salah satu yang jadi motivasi adalah saat mereka mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Ia siap berjuang memberikan hasil maksimal termasuk saat diturunkan saat melawan Indonesia dan juga Vietnam. Tidak ada yang sulit dalam sepak bola. Kami atau para pemain akan memberikan semua yang kami miliki untuk membuat para penggemar senang di pertandingan nanti, kata Mohamed Ali, sumber laman Win-Win. Penyerang Al-Surta SC ini mengaku bangga jadi bagian dari tim Singa Mesopotamia. Ali akan merapat ke timnas senior dan skuad Olimpiade 2024. Menurutnya hal ini jadi motivasi untuk mendapatkan hasil maksimal di laga nanti. Pemain andalan timnas Indonesia Witan Sulaiman harus absen dari FIFA Matchday bulan Juni ini. Witan melakoni ibadah haji pasca bertugas di Piala Asia U23 2024. Ia bersama sang istri bisa berangkat dengan program penggabungan mahram dari Kementerian Agama. Witan Sulaiman menjelaskan bisa melakoni ibadah haji adalah sebuah kebanggaan tersendiri, apalagi dia bisa berangkat dengan istri dalam satu rombongan. Sangat bersyukur sekali pergi haji. Saya sangat bangga bisa datang ke Arab Saudi ini, kata Witan Sulaiman. Meskipun melakoni ibadah di Tanah Suci, Witan tidak lupa dengan timnas Indonesia. Dia mendoakan agar skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia. Saya berdoa untuk timnas Indonesia. Semoga bisa memenangkan pertandingan dan juga lolos ke Piala Dunia, pungkas Witan Sulaiman. Bek kanan KV Mechelen Sandy Walsh langsung terbang ke Jakarta untuk melakoni persiapan bersama timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan pada story di akun Instagram pribadinya dan dirinya terlihat tengah berada di Bandara Brussels, Belgia. Halo teman-teman, apa kabar? Saya tahu sudah lama sekali, ujar Sandy Walsh di akun Instagram pribadinya. Saya sudah lama tidak posting di media sosial. Ini waktunya bersama timnas Indonesia. Saatnya ke Jakarta. Saatnya perjalanan ke sana sekarang dan sampai jumpa, lanjut Sandy Walsh. Sandy Walsh memang baru saja menyelesaikan musim di Belgia. KV Mechelen sudah menyelesaikan musim 2023-24. Klub yang berjulukan The Kickers itu mengakhiri musim dengan finish di posisi ke-8 musim reguler Liga Belgia. Dan hasil tersebut membuat KV Mechelen ikut di babak playoff untuk tampil kompetisi antar klub Eropa musim depan. Sintayong dipastikan kehilangan satu pemain keturunan saat timnas Indonesia menghadapi Tanzania jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, lantas siapa pemain yang dimaksud? Salah satu pemain yang sudah dipastikan absen dari 22 personel yang dipanggil oleh Sintayong untuk laga melawan Irak dan juga Filipina adalah Ciitzes. Ciitzes absen karena masih harus membela sang klub yakni Venezia FC. Ya, sekedar diketahui Ciitzes baru saja mengantarkan Venezia FC ke final playoff yang memperebutkan satu tiket promosi ke Serie A 2024-25. Dan sesuai jadwal, Venezia FC akan bertandang ke markas Cremonese, yakni pada Jumat 31 Mei 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Venezia gantian menjamu Cremonese pada Senin 3 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Berhubung masih di Italia hingga Senin 3 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, Ciitzes dipastikan absen melawan Tanzania. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.